Shalom, kembali kita dalam pembelajaran pada hari ini. Saya harap kita bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Ikutin terus video ini, nanti di ending atau di akhir akan ada pertanyaan-pertanyaan. Dan saya mengharapkan respon semua yang ikut kelas pembinaan ini. Ya, saya kasih dari awal, kasih tahu. Kalian harus ikutin dari awal sampai akhir. Di ending akan ada pertanyaan dan saya minta jawabannya untuk ditulis di grup, ya, langsung di komen di grup, ya. Terima kasih, ikuti dari awal sampai akhir pembelajaran hari ini. Semangat, ichi ciayo. Shalom, selamat berjumpa kembali di kelas katekisasi. Ya, bersyukur kita sudah sekian lama belajar kelas pembinaan ini. Kita sekarang masuk ke bab yang ke-11. Ya, minggu lalu bab 10. Saya harap teman-teman bisa mengikutinya. Ya, memang tidak mudah belajar sejarah, tetapi apa sih gunanya belajar sejarah? Sangat banyak gunanya. Salah satunya adalah agar kita mengetahui kondisi dan keadaan dan juga mengetahui bagaimana perkembangan gereja atau pelayanan ini, ya. Lalu setelah kita belajar dari sejarah Metodis, ya, sejarah John Wesley dan Metodis, karena kita harus menanamkan diri kita mengetahui siapa yang menjadi pelopor gerakan ini, dan kelak termasuk kita di bagian di dalamnya adalah bagian daripada sejarah Metodis. Ya, jadi yang ikut kelas pembinaan ini bersyukur bisa saja memperdalami bukan saja teologi, doktrin, tapi juga sampai ke sejarah daripada gereja kita sendiri. Hari ini kita akan merenungkan dan juga belajar satu hal tentang pelayanan daripada gereja Metodis. Ya, kalau minggu lalu tentang sejarah gereja Metodis, dan kita lebih fokus kepada hari ini gereja Metodis melakukan apa, atau pada saat itu menjadi ciri khas dari gerakan gereja Metodis itu apa. Ya, ikuti terus dari awal sampai akhir. Nanti di akhir video ini, di akhir pembelajaran ini, saya mau menanyakan sesuatu dan mohon nanti bisa di komen di dalam grup yang sudah disediakan, oke? Dan biar kita ada interaksi di dalamnya. Oke, yang pertama, apa yang menjadi pelayanan gereja Metodis atau juga saya sebut ciri daripada gereja Metodis? Yang pertama, kalau kita buka di buku panduan kita di halaman 49 bab yang 11, ciri khas dari pelayanan gereja Metodis adalah satu, adanya terobosan-terobosan baru di dalam pelayanan gereja. Terobosan baru dalam pelayanan gereja. Orang pada zamannya John Wesley beranggapan bahwa khotbah atau pengajaran renungan harus di dalam gedung gereja. Awalnya John Wesley juga mengira demikian, ya, karena dia adalah memiliki aliran Anglikan atau berawal dari gereja Anglikan, memiliki disiplin yang ketat, dan juga John Wesley sendiri adalah orang yang pada awalnya adalah orang yang konservatif, memiliki pendirian yang kokoh, memiliki idealisme yang tinggi, gitu ya. Jadi dia menentang sahabatnya James Whitefield yang berkhotbah di luar gereja. Bagi John Wesley awal-awal sebelum dia diubahkan, sebelum dia mengalami kebangunan roh, dia beranggapan bahwa khotbah harus di dalam gedung gereja, dalam konteks ibadah di gereja. Tetapi setelah John Wesley mengalami dan juga berbincang banyak dengan sahabatnya bernama George Whitefield, ya, pada saat itu dia menyadari bahwa ada kesempatan banyak bisa berkhotbah, memberitakan Injil di luar gereja. Kita bisa melihat di buku panduan kita, ya. Kalau setelah itu John Wesley berkhotbah dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, dan di mana-mana, bahkan dikatakan di lapangan terbuka, di pinggir jalan, di rumah orang, dan di mana saja dia bisa memberitakan Injil, dia akan memberitakan Injil. Itu adalah menjadi terobosan yang besar dalam pelayanan John Wesley, dalam pelayanan Metodis. Hal ini juga menjadi kita akan lihat bagaimana gereja Metodis sebenarnya memberitakan Injil di mana saja, ya. Makanya ada pelayanan penginjilan ke penjara, pelayanan penginjilan ke
panti asuhan dan sebagainya, memberitakan Injil seperti ini melalui media dan sebagainya, itu adalah awal daripada ciri khas gereja Wesley. Ya, kita harus pahami bahwa gerakan metodis bukan hanya sebatas gereja metodis itu saja ya, tapi diawali dengan orang mengenal daripada John Wesley ada sebagai bapak pergerakan dalam revival ya. Jadi John Wesley adalah orang yang memiliki gerakan metodisme yang ciri khasnya adalah tentang kebangunan atau revival. Jadi daripada orang yang selanjutnya daripada yang mengikuti John Wesley dan para hamba Tuhan di dalam metodisme harus memegang spirit revival atau spirit kebangunan. Makanya ini yang menjadi ciri khas pertama daripada pelayanan metodis, yaitu melalui terobosan daripada bentuk pelayanan yang baru, memberitakan Injil tidak hanya di dalam gedung gereja yang dapat ruang dan tempat ini, tetapi bisa di mana saja. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, Injil untuk seluruh umat manusia. Injil untuk semua manusia. Ya, ada kaitan yang pertama. Ya, Wesley ingin menjumpai orang di mana saja, kapan saja, ketika dia memiliki kesempatan untuk memberitakan Injil. Bagi dia, Injil adalah untuk seluruh umat manusia. Ya, dan Wesley dan panggilan kita adalah untuk mencari mereka. Ciri ini tidak baru bagi kita, namun ada implikasi-implikasi yang baru diperhatikan. Ya, ini juga menjadi gambaran adiknya bernama Charles Wesley, di mana Charles Wesley bukan saja membantu rekannya John Wesley, tapi dia menciptakan banyak lagu dengan tujuan adalah dengan lagu itu begitu banyak diciptakan untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Ya, ada kesaksian diceritakan, bayangkan John Wesley sedang berkhotbah kepada kaum buruh pada pukul 5 pagi. Kenapa John Wesley berkhotbah pada pukul 5 pagi? Karena pada jam 6 pagi para buruh harus masuk kerja ke pertambangan ya. Jadi setidaknya pada pukul 4 subuh dia sudah bangun, dia berdoa, lalu dia pergi pada pukul 5 berkhotbah untuk para buruh. Mereka John Wesley mengambil waktu pagi-pagi karena dia berpikir dan dia melihat pada malam hari orang-orang yang mendengarkan khotbahnya sudah lelah, sudah capek. Jadi dia memakai waktu pada pagi hari sebelum bekerja untuk memberitakan Injil. Teman-teman bisa melihat sebelumnya John Wesley berpikir bahwa berkhotbah harus di gedung gereja. Tapi setelah ada kebangunan, setelah ada revival, hidupnya berubah dan dia memberitakan Injil bagi seluruh manusia tanpa dibatasi oleh golongan. Ya, Wesley siap melayani kapan saja, di mana saja, dengan cara bagaimanapun juga. Wesley ingin menyampaikan kabar baik itu yang menjadi ciri khas daripada pelayanan metodis, ya, atau yang menjadi cakupan pelayanan metodis, pelayanan gereja metodis. Kita belajar berkaca daripada pelopor gereja metodis itu John Wesley sendiri. Lalu yang ketiga adalah kepedulian terhadap orang miskin. Kepedulian kepada orang miskin. Ya, ini sudah dilakukan jauh hari oleh Bapak Gereja kita. Ya, satu kekhasan lagi yang menjadi nyata dalam pelayanan John Wesley, dia membantu, dia menolong orang yang tidak berdaya, orang yang miskin pada konteks pada itu di masyarakat Inggris dan orang pada lapisan masyarakat terbawah. Ya, di mana saja orang yang mengikuti panggilan John Wesley ini, ceritanya sama. Pemberitaan Injil menjadi kabar baik justru bagi orang yang tidak mempunyai harapan yang lain. Orang yang terendah dan tersingkir dalam masyarakat, hal ini sering nampak dalam gereja kita. Kadang-kadang terdengar keluhan pendeta atau guru kita. Orang-orang yang berpangkat yang sudah berada, yang terpelajar, sudah ada di dalam gereja-gereja lain, tinggal yang belum maju untuk gereja metodis. Jangan mengeluh, patut disyukuri bahwa terbuka pelayanan bagi kita masa kini.
Ya, teman-teman, menjadi ciri khas daripada gereja Metodis adalah pelayanan diakonianya yang membantu sejemaat ataupun orang yang di dalam ekonomi itu lemah. Ya, gereja kita sudah menjalaninya, sudah bertahun-tahun sampai sekarang masih berjalan, di mana pelayanan ini menjadi ciri khas kita untuk bukan saja memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus, tapi menolong mereka secara jasmani. Itu adalah hal yang penting, ya, hal yang penting. Bagaimana seseorang bisa menerima Injil Tuhan, tetapi mungkin perutnya sendiri masih dalam keadaan yang kosong atau kelaparan. Nah, John Wesley pun beranggapan bahwa pemberitaan Injil itu harus bersifat holistik, harus bersifat menyeluruh, gitu ya. Lalu yang keempat yaitu kepemimpinan daripada gereja Metodis yang juga menjadi salah satu ciri khas. Apa yang menjadi ciri khasnya? Kita tahu bahwa gereja kita adalah bentuknya episkopal. Ya, seperti sudah saya sebutkan minggu lalu, tapi episkopal yang konvensional. Ya, di mana dipimpin oleh seorang pemimpin tinggi itu, ya, hamba Tuhan, pendeta yang diberi gelar bishop, ya. Dan bishop ini akan dipilih dan juga akan dipakai orang yang memang sudah sesuai disiplin, memenuhi standar, gitu ya. Gereja Metodis bisa disebut episkopalis, namun demikian kekuasaan legislatif di gereja terletak di dalam konvensi agung yang diadakan 4 tahun sekali dan dihadiri baik oleh para pendeta maupun kaum awam masing-masing dalam jumlah yang sama. Para utusan ke konvensi umum ditetapkan oleh konvensi tahunan. Jadi Metodis itu setiap tahun ada yang namanya konvensi, ya, pertemuan besar dari setiap wilayah, gitu ya. Kalau namanya konvensi tahunan. Tetapi selama 4 tahun sekali ada yang namanya konvensi agung. Di konvensi agung inilah nanti akan dipilih melalui sistem yang berlaku, yaitu melalui disiplin daripada Metodis, sehingga dia bishop yang baru. Jadi ada yang menjadi ciri khas Metodis. Seorang dosen saya mengatakan kalau yang menjadi ciri khas Metodis adalah Alkitab di tangan kanan, disiplin di tangan kiri, ya. Apa artinya? Artinya gereja Metodis berpatokan pada firman Tuhan, tetapi dalam mengambil keputusan sehari-hari juga berpegang pada disiplin. Jadi dua hal yang penting, Alkitab dan disiplin di dalam pelayanan dan juga model kepemimpinan daripada Metodis, gitu ya. Tanpa disadari, gereja Metodis banyak sekali mempengaruhi gereja-gereja Kristen lainnya, baik di dalam teologinya maupun melalui liturgi mereka, khususnya melalui nyanyian yang disusun oleh kedua Wesley bersaudara, John dan Charles. Kedua bersaudara Wesley ini, khususnya Charles, menghasilkan sekitar 9.000 buah nyanyian rohani. Pengaruh teologi dari nyanyian ini sangat terasa di dalam teologi gereja-gereja, khususnya dalam penekanan hubungan yang akrab antara manusia dengan Allah atau jaminan keselamatan yang diberikan Tuhan pada manusia. Ciri-ciri teologi yang sangat Metodis, ya. Nah, ini kepemimpinan, ya. Jadi dipimpin oleh satu orang bishop dan dibawahi pada konferensi agung. Jadi bishop juga menaungi wilayah, ya. Ada wilayah 1, kalau di sini di Indonesia Metodis ada wilayah 1, wilayah 2, dan yang baru wilayah atau pengembangan sementara atau KPS, ya, yang gereja kita sekarang. Oke, ini menjadi ciri khas daripada gereja Metodis, yaitu dari sisi kepemimpinan, ya, dari sisi kepemimpinan. Jadi kalau kalian sedikit mempelajari tentang sistem-sistem gereja, ada yang disebut episkopal, ya, dipimpin oleh seorang hamba Tuhan atau pendeta, atau bishop, uskup. Lalu yang kedua ada juga sistem gereja namanya kongregasional, kalian bisa googling, cari sendiri. Lalu yang ketiga ada yang namanya gereja presbyterian, itu namanya sistem gereja, ya, bentuk gereja. Nah, gereja kita Metodis menganut episkopal yang konvensional,
ya. Artinya lokal dengan pusat saling terhubung, ya, saling terhubung dan juga saling koneksi, ada koneksi, tidak terlepas, tidak sendiri-sendiri gitu ya. Oke, lalu yang kelima yang menjadi ciri khas daripada pelayanan metodis yaitu keterlibatan sosial. Keterlibatan sosial. Oke. Nah, ini yang sebelumnya juga sama tentang kepedulian untuk orang miskin. Khusus untuk metodis bukan saja menekankan pada pemberitaan Injil, tetapi keterlibatan diri terhadap isu-isu sosial di sekitar gereja juga menjadi pemikiran, menjadi concern juga bersama. Kita bisa lihat di buku kita, gereja metodis banyak sekali memberikan penekanan pada pembaruan sosial, seperti perbaikan kondisi kerja, lapangan terhadap praktek-praktek kehidupan yang dianggap merusak, penghapusan kekurangan dan lain-lain. Oleh karena itu, gereja ini banyak sekali mengembangkan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Ya. Apakah ada di antara kalian yang alumni daripada sekolah metodis? Pasti ada. Ya, kalau di Sumatera Utara pasti ada alumni sekolah metodis. Kenapa metodis begitu banyak sekolahnya atau begitu besar di Sumatera Utara? Karena pertama, Sumatera Utara menjadi pusat daripada metodis di Indonesia, ya, yang pergerakan yang begitu besar, cakupannya begitu luas, sehingga dimanapun ada metodis yang bentuk gereja yang sudah mandiri, ada sekolah, ya, ada sekolah. Karena itulah menjadi ciri khas daripada gerakan metodis atau gereja metodis. Ada sekolah, ada rumah sakit. Tujuannya adalah untuk pembaharuan sosial, ya. Jadi berkat untuk sosial. Jadi orang Kristen bukan saja diperbaharui dirinya menjadi pribadi yang semakin mencintai Tuhan, mencintai sesama, tetapi dipanggil keluar untuk apa? Sebagai agen perubahan sosial. Nah, metodis menjadi ciri khas di sini karena pelayanannya atau yang terlibatnya terhadap sosial begitu itu terasa. Ya. Perlu dibedakan dengan istilahnya social gospel. Ya, teman-teman mungkin ada yang pernah mendengar istilah social gospel. Metodis bukan penganut social gospel, walaupun terlibat terhadap sosial begitu tinggi, begitu concern juga, tapi metodis tidak menganut social gospel. Ya, social gospel itu apa? Singkatnya, social gospel adalah gerakan memberitakan Injil tanpa harus memberitakan Yesus, tapi memberitakan aksi-aksi sosial atau etika, moral, virtue dan sebagainya, ya. Tapi di sini dia meninggalkan pemberitaan yang utama itu sendiri, yaitu apa? Injil, yaitu Yesus Kristus. Metodis tetap memberitakan Injil, memberitakan Yesus kemana saja, kepada siapa saja, tetapi tetap melibatkan diri dalam sosial. Kenapa? Karena kita sebagai agen perubahan. Ingat, metodis hadir bukan hanya sebatas gerejawi saja, tetapi berawal dari gerakan kebangunan ke dalam dan kebangunan keluar, yaitu dalam gereja ada kebangunan roh, perubahan daripada orang Kristen memiliki kesempurnaan Kristus, yaitu semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi sesama, keluar terlibat dalam sosial. Beda dengan sosial gospel. Tidak ada Injil Kristusnya kalau sosial gospel, gitu ya. Sampai di sini mungkin nanti kalian akan ada pertanyaan-pertanyaan, gitu ya. Saya akan lanjutkan daripada ciri khas yang selanjutnya lagi, yaitu yang keenam. Yang keenam yang menjadi ciri khas daripada metodis, yaitu cell group. Ya. Cell group menjadi ciri khas yang utama juga daripada gerakan metodis atau John Wesley bersama gereja metodisnya. Ya, dari sejarah gereja metodis
kita dapat mengetahui bahwa metode pelayanan cell group merupakan metode yang pertama dan utama bagi John Wesley. Perhatikan ya. Cell group merupakan metode yang pertama dan utama bagi John Wesley. Ketika John Wesley mengadakan kebaktian terbuka semacam KKR, melalui khotbah-khotbahnya banyak orang bertobat. John Wesley tidak membiarkan mereka hidup seperti domba tanpa gembala. Ia memelihara kerohanian mereka dengan melalui cell group. Ya, seperti menjadi penekanan gereja kita pada hari ini juga fokus kepada pelayanan cell group. Ya, pelayanan cell group di dalam cell group yang sudah dibagikan bertujuan untuk apa? Memelihara dan juga saling memperhatikan satu dengan yang lain dalam lingkup yang lebih kecil. Kalau dalam lingkup yang besar, ya komunal gereja beribadah bersama-sama. Tapi dalam cell group kita bisa lebih terbuka, kita bisa lebih dekat satu dengan yang lain. Ya, jadi diharapkan teman-teman yang ikut kelas pembinaan ini kelak akan dibaptis, baptis dewasa, CD, atau peneguhan dan sebagainya. Saya harapkan setelah itu saya silahkan bergabung dengan sel group yang ada, gitu ya, yang ada di gereja kita, gitu ya, yang pemuda, yang remaja, yang umum dengan sel group yang lain. Silakan menghubungi hamba Tuhan yang ada. Agar apa? Agar kerohanian kita tidak berhenti ketika kita sudah pertama kali percaya dibaptis. Sel group membantu kita untuk mendalami Alkitab lebih dalam, plus juga membangun di dalam kelompok yang lebih kecil, bisa saling lebih memperhatikan. Kalau dalam hidup yang besar seringkali sulit untuk kita bisa berkomunikasi, kita bisa bertumbuh bersama-sama. Itulah yang menjadi ciri khas daripada yang keenam, pelayanan gereja Metodis, ya, cell group. John Wesley juga dia melayani dengan cell group yang ada, gitu ya. Lalu yang ketujuh, dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, sama seperti keterlibatan dalam sosial, tapi dalam hal ini John Wesley wawasan dalam pendidikan juga cukup luas untuk pelayanannya. Wawasan pendidikan Metodis bersumber dari wawasan teologis antropologis John Wesley, di mana ketika manusia jatuh dalam dosa, maka yang hilang hanya moral image, sedangkan natural image tidak. Jatuhnya manusia dalam dosa tidak mengubah status manusia sebagai penguasa atas segala ciptaan. Setelah jatuh dalam dosa, manusia tetap manusia yang berbeda dengan binatang. Atas dasar pemahaman antropologis ini, Wesley sangat menghargai akal budi. Ya, reason. Dalam penafsiran Alkitab, John Wesley menghargai 4 sumber, yakni Alkitab, tradisi, akal budi, dan pengalaman. Jadi dalam gereja Metodis ada 4 pilar. Ada 4 pilar yang penting. Mungkin ini kita perlu perhatikan dan perlu ingat. Apa itu 4 pilar penting dalam gereja Metodis? Yang pertama, pilar yang pertama yaitu Alkitab, ya, Bible. Oke, Alkitab. Pilar yang kedua yaitu tradisi. Tradisi apa? Tentu tradisi gereja mula-mula, seperti misalkan sakramen. Walaupun salah satu John Wesley ada gerakan reformasi atau gerakan kebaruan dan perubahan, tapi John Wesley tidak meninggalkan tradisi-tradisi yang sudah dilakukan baik oleh gereja-gereja sebelumnya. Ya, Metodis ini akarnya, induknya adalah awalnya daripada gereja Anglikan. Anglikan terbentuk daripada reformasi, daripada Martin Luther. Ini pergerakan di Inggris, gitu ya. Nah, pilar yang kedua itu tradisi. Tradisi juga sesuatu hal yang penting. Lalu yang ketiga, akal budi. Dan yang keempat itu pengalaman. Ya, ada 4 pilar dalam gereja Metodis. Yang pertama, Alkitab. Yang
tradisi, yang ketiga akal budi, lalu yang keempat pengalaman. Oke, dari pengalaman pendidikan Jember Leslie, yang demikianlah ia berusaha untuk memulihkan watak dasar manusia yang sudah cenderung berbuat dosa sebagai akibat dosa warisan menjadi manusia yang taat. Sebab itulah kebanyakan jemaat yang ada dimulai dari sekolah. Karena itu sekarang banyak jemaat juga mengelola sekolah. Pekabaran Injil melalui pendidikan umum dianggap cara terbaik sehingga jemaat cepat berkembang. Inilah salah satu kebersamaan dari gereja Metodis Indonesia. Ya, seperti saya katakan tadi, banyak orang dimenangkan, banyak orang percaya pada Yesus Kristus. Kalau mungkin ada di antara kalian, karena pelayanan di sekolah, ya, pelayanan Metodis di sekolah, pemberitaan Injil di sekolah. Ya, saya punya istri juga awal pertama dia bisa percaya pada Kristus itu karena apa? Karena dia mendengarkan firman Tuhan oleh guru agamanya di sekolah. Dia di sekolah dari kecil sampai dia lulus, dia di sekolah Metodis. Ya, jadi pelayanan Metodis itu cakupannya luas dan juga sangat menyentuh daripada setiap lapisan-lapisan masyarakat, gitu ya. Keluarga istri saya sampai sekarang masih kepercayaan yang lain, tapi istri saya dimenangkan berkat pelayanan pendidikan daripada Metodis ini, yaitu pemberitaan jamaah guru agama di sekolah-sekolah Metodis. Ya, jadi sekian menjadi pelayanan Metodis. Sekiranya dari 7 ciri khas daripada pelayanan gereja Metodis, ya, yang mana yang membuat kalian berkesan? Coba tuliskan dalam satu kalimat mana yang kalian berkesan dari ketujuh ciri khas pelayanan Metodis ini. Lalu kasihkan alasan atau kenapa itu bisa menjadi berkesan buat Anda. Pilih salah satu dari 1 sampai 7. Lalu saya harapkan tambahkan alasan. Oh, saya suka misalkan ini karena menurut saya ini hal yang penting di gereja. Kalau bisa kita tekankan bersama-sama. Nah gitu, ya. Saya percaya 7 khas pelayanan ini semuanya penting. Jadi saya minta satu untuk respon daripada para pendengar kelas pembinaan ini, ya. Terima kasih terus mengikuti video ini dari awal sampai hari ini. Ya, biarlah kita tetap sehat, stay healthy, stay safe. Cintai keluargamu, cintai dirimu, cintai Tuhan, dan tetaplah bertumbuh bagi kemuliaan-Nya. Thank you. Saya tunggu responnya di grup, oke? Tuhan Yesus memberkati. Shalom.